ya kita sebagai true blue orang yang mendukung Chelsea, gue sih kasih nilai sebenarnya terlepas dari hasilnya itu dia masuk UCL, ngebawa kita masuk UCL dan juga ngebawa kita menang Conference League, gue masih kasih untuk di musim pertamanya ini 6,5 dari 10 sih. 6,5 dari 10 ya Enzo Maresca di musim pertamanya musim Chelsea. Pertama. Yo guys, ketemu lagi sama gue Adi Ramantia di channel Audibal, diskusi bola abal-abal. Kali ini gue nggak sendiri, gue ngajakin teman gue. Di sini ada Ashraf Fahri. Halo. Oke. Ini siapanya Ashraf Hakimi nih? Wah, siapanya Ashraf Sinclair juga. Ashraf Sinclair, emang ada yang tahu nggak Ashraf Sinclair siapa? Ini teman gue karena fans Chelsea. Kenapa gue ngundang teman gue yang fans Chelsea? Karena sepertinya netizen yang budiman dan pintar-pintar dan cerdas-cerdas ini sangat antusias berdiskusi di TikTok gue ya mengenai Chelsea. Ya, ini mau baikkan dibahas ya soal Chelsea. Sebenarnya bukan netizen TikTok doang sih, Bang. Ini netizen YouTube juga rame sih. Rame ya? Rame. Anyway, tenang guys. Yeah. Saya bela guys. Anyway, gue panggil dia Abang ya karena kita biasa dipanggil sama Abang ya. Padahal dia lebih muda dari gue. Saya lebih junior padahal. Tapi kalau ngelihat jersey Chelsea yang dipakai sekarang ini terlihat fans Chelsea dari generasi kapan nih? Ini jersey tahun 2002 home. 2002 home. 2002. Coba tebak 2002 siapa pelatihnya ya? Tulis komentar di bawah. Dan coba pakai jersey siapa nih? Wih, Lampard ya. Top skor sepanjang masa Chelsea ya. Ya, betul sekali. Ini dia nih, kita akan bahas Chelsea. Kalau kita ngelihat ya di musim kemarin nih Bang, 2024-2025 dengan Enzo Maresca sebagai pelatihnya. Ini pelatih muda, ya kan, baru megang tim Premier League besar pula Chelsea. Karena sebelumnya Leicester City dan sebelumnya dia kan asistennya Pep Guardiola, ya kan. Nah, kira-kira gimana di Chelsea di tangan Enzo Maresca ini nih? Untuk musim pertama dia di Chelsea, khususnya karena perbandingannya itu sebenarnya kan sebelumnya kita lihat itu permainan dia di Leicester City, itu tuh gue jujur kalau ngelihat cukup atraktif ya sebenarnya ya, cukup atraktif, bermainnya sebenarnya kaki ke kakinya itu terlihat sebenarnya. Nah, entah kenapa di Chelsea ini untuk musim pertamanya itu belum berjalan maksimal kalau gue lihat. Kalau gue sendiri sebagai orang yang ya kita sebagai true blue orang yang mendukung Chelsea, gue sih kasih nilai sebenarnya terlepas dari hasilnya itu dia masuk UCL, ngebawa kita masuk UCL dan juga ngebawa kita menang Conference League, gue masih kasih untuk di musim pertamanya ini 6,5 dari 10 sih. 6,5 dari 10 ya Enzo Maresca di musim pertamanya musim Chelsea. Pertama. Cuma 6,5 itu gue dengan ekspektasi yang permainan Leicester yang dia mainkan itu dibawa ke Chelsea. Kalau itu belum nyampe. Tapi kalau untuk musim pertama sebenarnya ya gue cukup apresiasi lah. 6,5 itu menurut gue ya nggak kecil juga gitu. Tapi nggak yang tinggi juga, masih ya standar lah. Standar gitu, ya. Sambil minum kopi Bang. Jadi kita podcast ya dengan santai, ngopi dan juga suasananya begitu syar'i ya. Karena ada suara-suara ngaji. Ini BTW pertama kali ya konsepnya ngobrol-ngobrol gini, apa udah pertama kali ya. Jadi ini ini semenjak YouTube gua rebranding menjadi Audibal ya. Ini pertama kali nih akhirnya ngajakin teman. Waduh. Ya. Terima kasih. Dengan suara santai, ngopi dan juga syar'i. Ya, penuh dengan suara ngaji-ngaji karena kebetulan ini udah mau maghrib ya. Makanya kenapa banyak ngaji-ngaji. Ini bukan kaset mungkin ya. Tapi ini ya emang bukan di setting kayak gini. Ya anyway, 6,5 ya. Lu pernah nonton gak sih penjelasan sistem permainan Chelsea dari Enzo Maresca di channel YouTube-nya The Coach Voice? The Coach Voice gua pernah dengar. Dan sebenarnya dari apa yang dia paparkan itu gue banyak yang kurang puas ya sebenarnya dari apa yang dia paparkan. Kenapa? Karena gini, menurut gue sebenarnya kan kalau nggak salah di The Coach Voice itu dia bahas strateginya dia dari
formasinya juga ya kalau nggak salah, formasi juga. Dimana sebenarnya gue nggak setuju sih dengan beberapa hal yang dia sampaikan ya, kayak contohnya dia itu ada bahas apa lagi sih waktu itu, gue agak lupa karena itu kan videonya udah lumayan lumayan lama ya. Ini coba gue recall sedikit. Iya, di recall dikit deh. Jadi gue nonton Enzo Maresca di Coach Voice. Sama satu lagi, lu tau kalau langganan video ya. Di Premier League TV acara namanya Generation XG. Di Generation XG itu si Enzo Maresca sekali lagi jelasin sistem media. Jadi dia kan formasinya 4-2-3-1 ya betul, kan. yang 4-2-3-1-nya. Tapi dalam penerapannya dia tuh menggunakan formasi 3-2-4-1. Ya kan? Dia jadi 3 back kan. Jadi di 3 back, narik back kanan antara back kanan atau back kiri jadi inverted ya kan? Yang sering dilakukan Malo Gusto tuh. Iya. Nah, yang inti permainannya dia kepengen pemain itu ya ngoper dari kaki ke kaki dengan cepat, dan dia pengen punya satu ekstra pemain yang bisa ngebantu pemain yang lagi megang bola ya kan. Jadi misalkan makanya kenapa dia 3-2-4-1, soalnya ya saat bola dialihkan di tengah ya kan, betul, ada satu orang yang bisa ngebantu gitu. Intinya sih kayak pengen gitu nge-overload di tengahnya kan. Gitu kan. Nah, itu yang lo lihat di musim kemarin. Itu yang gue kurang setuju sebenarnya dari apa yang dipaparkan dengan apa yang diimplementasikan ya. Pertama, karena pasti kan yang dijadikan inverted itu back kirinya kan biasanya. Back kiri back kanan, tapi paling seringnya back kiri. Ya. Paling seringnya itu back kiri. Makanya itu sering juga dijadikan, kalau bisa gue bilang, korban ya. Malo Gusto itu ditaruh di kiri buat dijadikan inverted. Nah, itu kan sering banget kejadian kayak gitu. Yang jadi masalahnya adalah mungkin ini menurut gue sistem ini juga mereka kurang banyak jam terbang untuk melakukan, mungkin dari precision itu masih menemukan formula yang pasnya, karena yang terjadi biasanya invertednya itu nge-overload di tengah tapi malah ngehalangin aliran bola yang harusnya dari antar lini belakang ke lini tengahnya itu malah ketahan menurut gua sama orang yang dari sayap kiri ini yang jadi, atau sayap kanan yang masuk ke tengah. Itu sering terjadi di Malo Gusto ketika dapat bola nggak bisa dialirin lagi gitu. Keputus jadinya serangannya, atau enggak yang harusnya pace-nya itu cepat gitu. Pace-nya itu cepat, itu jadinya ketahan di dia, ngerusak ritme permainan lah. Itulah. Kadang-kadang si Cucurella juga taruh situ. Cucurella sering taruh situ, tapi kan akhir-akhir udah mulai tahu, karena Cucurella itu kalau di Spanyol kan mainnya nggak inverted kan ngelebar. Itu kelebihannya Cucurella sebenarnya. Dia mainnya nyisir dari samping, passing dia kalau bisa kita tahu ya, kaki kirinya juga lumayan magical Cucurella gitu. Makanya waktu dia mainin Reece James lagi Reece James taruh tengah kan. Gue berapa kali ngeliat dalam formasi itu ya, apalagi waktu main di Conference League. Reece James tuh main di gelandang bertahan. Dari gelandang bertahan, betul. Selama dia itu debut waktu dulu ya sama Chelsea, gue nggak pernah ngeliat ditaruh di situ. Makanya dia tuh ini tuh kayak konsepnya kayak Trent Alexander, kayak Arnold wannabe gitu loh. Jadi kayak Trent Alexander-Arnold terakhir di Jurgen Klopp kan. Betul. Karena dia taruh tengah kan. Tapi kalau dia itu karena dia punya skill passing. Nah, ini lebih tepatnya itu juga Philipp Lahm sih mungkin ya. Philipp Lahm atau Joshua Kimmich yang dimana skill setnya itu menurut gua Reece James nggak di situ sebenarnya. Memang Reece James itu kan bukan tipe yang pass first ya, yang bukan yang bisa menciptakan peluang lewat umpan-umpannya. Reece James itu kan kita tahu ya, teman-teman Chelsea juga, Reece James itu adalah hatinya Chelsea, hustle-nya Chelsea ada di Reece James gitu. Hustle-nya Chelsea, dia mainnya itu berupa fisikal gitu, lebih ke fisikal, bukan yang main kaki ke kaki, pass first. Dia yang orangnya nyisir, yang buka ruang buat teman-temannya, dia yang bisa memutus aliran serangan, juga defense-nya juga yang diutamakan dari Reece James. Sehingga ya sebenarnya gaya mainnya aja sih yang cukup beda. Cuma itu tetap dipaksakan kan sama Enzo Maresca. Sebenarnya sih balik lagi ya, kita sebagai fans Chelsea sih jangan terlalu
apa ya? Terlena. Jangan terlalu terlena lah, jangan Dengan jangan hasil apa kita udah juara WCL tapi emang teman-teman mau juara WCL lagi. Cukup sekali aja udah gitu ya. Sekali aja kita udah mengukir sejarah, jangan mau ke WCL lagi gitu. Bahkan gue udah sering bilang ya di konten sebelumnya, CLC kalau nggak juara WCL bubarin aja itu klub. Aduh. Bubarin aja coba, karena levelnya bukan di situ. Nggak ada bedanya ntar sama si peringkat. Ya. Oh ya, peringkat 17 aja bisa ya, iya, juara makanya, WL atau Liga Champion ya gitu kan. Makanya sama ayam gitu. Tapi memang secara hasil ya mungkin kebanyakan fans Chelsea terutama di Indonesia yang selalu mengutamakan hasil dibandingkan permainan nih. Ya, ya, peringkat 4 juara WCL gitu kan. Mereka merasa bahwa oke, kita siap bersaing, berebut gelar juara UCL dan juga Premier League. Bagaimana menurut Anda? Guys, ya gue sih sebenarnya objektif aja ya Mas. Untuk kalau berkaca permainannya dari yang tahun lalu, kita kalau mau bersaing di perebutan, gak usah perebutan gelar, perebutan UCL aja berat sebenarnya. Iya, kan sampai pekan terakhir. Kalau memang dia emang sejago itu ngapain dia bersaing sama. Asumsi kita seri aja lawan Nottingham Forest, terus yang kalah itu siapa? Aston Villa kan? Aston Villa kalau menang. Ya gimana ntar kita? Apalagi kalau kita kalah sama Nottingham Forest, malah kita yang kelempar. Jadi sampai match day 38 pun ya masih deg-degan gitu. Ya kan apa ya, kita juga pengen ya udahlah 3 pertandingan terakhir udah waktunya nyantai gitu. Untung Nottingham Forest kehabisan bensin itu. Iya, itu kalau misalkan Nottingham Forest nggak habis bensin ya, bisa tuh Chelsea tuh lagi juga menang 1-0 doang nggak sih? Udah dua game terakhir 1-0. Iya kan, sama Nottingham Forest 1-0 kan? Kan sebenarnya apalagi ditambah sebelumnya lawan Newcastle itu kalah. Iya. Kalah 1-3 lawan Newcastle United. Kalah 2-0. Oh 2-0 sorry, iya 2-0. Iya kan, terus dia terakhir menang lawan MU 1-0. Lawan Nottingham 1-0. Jadi menangnya juga 1-0 juga guys, gitu kan. Jadi untuk bersaing di IPL itu gue sih menyebut untuk dengan kondisi kita saat ini ya, jujur emang secara objektif kita itu cuma UCL contender, bukan champion contender. Kita UCL contender. Dan masih tapi kalau ke UCL gimana? Kan karena gini, netizen kayak Budiman ini selalu mengungkit UCL 2012 sama 21. Di mana Chelsea ini nggak underdog, bahkan nggak diunggulkan sama sekali. Bahkan gue inget banget ya, Chelsea ketemu Barcelona di semifinal 2012 itu ya. Itu semua orang tuh bakal mengira bahwa Barcelona pasti akan membantai Chelsea kan. Tapi itu menjadi akhirnya leg kedua itu menjadi pertandingan, salah satu pertandingan paling gue suka dari sepanjang Liga Champions. Itu salah satu pertandingan yang gue suka itu ya. Gol Torres di terakhir itu ya. Gol Torres lawan Valdes yang deg-degan kita juga kan teman-teman. Itu keambil bolanya. Itu malah pakai acara kartu merah lagi Terry ya. Iya. Terry yang kena kartu merah. Kartu merah betul. Terry yang kena kartu merah ya kan. Nah, itu maksudnya mereka tuh berkaca pada itu bahwa itu nggak diunggulkan, underdog tapi bisa juara. Nah, kalau UCL gimana nih? Nah, kita kan lawannya kan lu lihat sendiri kemarin PSG kayak gimana pas lagi juara ya kan. Betul. Barcelona juga cukup OP banget ya kan. Itu gimana tuh? Inter Milan juga lumayan lah ya. Tapi Inter Milan ganti pelatih. Iya betul. Oh berarti ini bicaranya untuk tahun depan kan ya? Ya kan. Tapi misalnya ngeliat berkaca kayak dengan pesaing yang kira-kira bakal jadi pesaing berat kan pasti kan Paris Real Madrid, Bayern, Munchen, Barcelona. Habis itu juga kalau dari Premier League kan ada Liverpool sama City juga menurut gua bakal bersaing lagi nih kan. Arsenal nggak dihitung ya? Arsenal nggak dihitung ya, mohon maaf nih. Sorry. Ya kan. Mungkin Arsenal harus ganti makan gandum bukan makan nasi gitu. Tapi gimana tuh? Mau dirental lagi tuh si Kepa kita mau dirental. Iya tuh. Nanti gimana tuh kalau UCL? Gini, pertama-tama mungkin gue mau ngomentarin yang kalau teman-teman fans Chelsea, teman sejagat gitu ya. Teman sejawat yang memang bilang atau sering terlalu mengagung-agungkan. Ya sebenarnya kita disclaimer dulu. Gue juga bangga dong pasti posisinya saat itu ya. Posisinya saat itu bangga di 2012 sama di 2021. Senang, terharu pasti. Dan juga apalagi memang di saat itu jujur setiap
di final kita kan 2012 final lawan Bayern Munchen, di 2021 lawannya City. Itu dua tim yang diunggulkan banget. Iya, dan bukan Chelsea-nya yang diunggulkan posisinya gitu. Benar-benar Chelsea harus ngewet atau juara gitu. Nah, iya, cuma kendalanya 2012 itu pemain kita siapa? Striker Drogba, back kita Terry, kiper cek. Tapi Terry nggak main di final. Tapi kan lawan Barcelonanya main. Iya, main. Iya. Kartu merah. Iya, David Luiz, Tim Cahill. Lalu Gary Cahill. Tim Cahill, Gary Cahill. Ashley Cole. Lampard masih ada kan? Iya, Lampard masih Juan ada. Mata yang masih bagus. Juan Mata. Belum lagi ada Ramirez, guys. Itu di 2012. Memang saat itu Chelsea tidak diunggulkan, Barcelonanya jauh lebih gila sebenarnya. Kendalanya itu. Barcelonanya jauh lebih gila dengan tiki-takanya kan yang memang lagi sempat merajailah di tahun-tahun sebelumnya kan. Terus di 2021 striker kita Bang Giroud membawa kita sampai menuju final, walaupun di final kita mainnya false nine pakai kayak Havertz. Kita ada kayak Havertz, kita ada Kante. Kipernya Edward Mendy lagi OP. Dan akhirnya dapat penghargaan kiper terbaik. Betul, kiper terbaik. Habis itu kan Edward Mendy. Back kita ada back berpengalaman walaupun udah tua, Thiago Silva sama Aspi. Lalu ada Ziyech juga. Ziyech tapi nggak main. Nggak main ya? Iya. Mason Mount. Yang Mason Mount versi bagus yang masih belum, yang masih bertobat ya sebelum dia bersekutu dengan setan. Sebelum bersekutu dengan setan. Iya, pemain kita at least gelandangnya Jorginho, ada Kante di situ. Iya, Jorginho ya. Iya, Jorginho, Kante. Walaupun memang balik lagi di saat itu Pep Guardiola lagi nih, ini kayaknya villain juga nih Pep Guardiola lama-lama bagi kita ya. Tapi maksudnya di saat itu Manchester City pun permainannya jauh lebih bagus dibanding kita, makanya dia diunggulkan. Tapi secara kedalaman squad Chelsea bukan banyak pemain superstarnya gitu. Dibanding maksudnya guys, Jackson, Torres Drogba, nama Jackson, Giroud, Torres Drogba dibandingin sama Nicolas Jackson. Yang dimana depan gawang guys, berapa big chance dia yang nggak bisa dikonversi jadi gol. Gue jujur greget banget kalau sama Nicolas Jackson ya. Gelandang juga kan. Tapi gelandang ini nanti akan dibahas ya. Gelandang dulu tuh di 2012 yang punya Lampard Ramirez. Iya betul. Obi Mikel juga main kalau nggak salah. Obi Mikel main di final main. Iya itu Bosingua. Meireles. Raul Meireles. Tapi balik lagi ke pertanyaan Mas Audi, bagaimana chance di UCL ya? UCL itu menurut gua kita lolos ke 16 besar aja udah prestasi. Iya. Itu jujur-jujuran. Lolos 16 besar prestasi. Kalau amit-amitnya nggak masuk ke 16 ke sebelum 16 besar itu dengan format yang sekarang playoff dulu kan. Playoff 16 besar. Iya, playoff 16 besar. Finishnya di peringkat 924 lah. Iya, betul. Finishnya kan sekarang formatnya sorry ya, udah lama gak masuk UCL jadi agak lupa deh format UCL yang baru. Pokoknya kalau misalnya gini, dari fase liga dulu deh gitu kan. Kira-kira bisa nggak dia lolos langsung? Oke, lolos langsung itu 1 sampai 8 kan? Enggak. Kita ngejarnya di 9 sampai 16. 9 sampai 24. Sampai 24, sorry. Ntar tahu-tahu kalau finishnya 24 banget ya. Udah berat. PSG peringkat berapa guys? Iya, PSG. Tetap bisa juara. Memang gini Mas, dengan kondisi kita bicara kondisi yang sekarang ya, berkaca dari permainan tahun lalu, berkaca dari performa Chelsea tahun lalu. Gue realistis 9 sampai 24 itu udah hasil yang penting masuk ke playoff aja. Itu udah hal yang bisa dibanggakan nih buat kita. Gak muluk-muluk dulu. Kita kalau gue ngasih kesempatan ke Enzo Maresca. Karena sebenarnya apa yang dia pikirkan itu, visinya dia itu menurut gue bagus. Cuma secara implementasi di lapangan kan itu balik lagi ada ke performa pemain, apakah cocok apa enggak gitu. Tapi kalau ini dijadikan sistem sama Chelsea, gue sih senang banget gitu. Nah cuma balik lagi kita realistis 9 sampai 24. Cuma kita juga bisa berkaca kayak PSG yang dimana ada beberapa case khusus. Ya kayak PSG kan awal-awal dia peringkat berapa? 17 ya? Iya 17. 17. Iya 17. Abis itu bisa jadi juara, ada perubahan gitu. Nah once kalau Chelsea bisa ngecun gitu dengan apa yang dipikirkan oleh Maresca, apa yang diimplementasikan oleh Maresca, yang diracik gitu.
Nah itu baru kita bisa bicara lagi gitu. Iya. Tapi dengan kalau berkacanya cuma dari performa tahun lalu, ya udah 9 sampai 24 ya. 18. Oke. Nggak terlalu apa ya? Anggap aja UCL ini memang jadiin pelajaran, pemain-pemain kita juga masih muda gitu. Kalau gue sebagai fans Chelsea ya, pemain-pemain kita juga masih muda gitu. Biarkan jadikan jam terbang di panggung yang lebih besar gitu. Iya, padahal gue bilang kalau mau belajar sebenarnya bagus di WL. Nah, menurut gue memang kalau belajar bagus di WL karena persaingan nggak seketat UCL. Iya betul. Dan juga lawannya juga nggak sekuat UCL kan. Jadi kalau Maresca mau bereksperimen gitu kan, mau coba ini coba itu, ya kan ada UCL kan, ada tim A tim B kan. Kalau di UCL nggak bisa tim A tim B tuh, semua harus tim A. Harus tim A main. Kan? Nah itu maksud gue kalau kenapa gue bilang mendingan masuk WL aja ya karena kalau di WL tuh dia bisa bereksperimen, ekspektasinya ya mungkin tetap juara gitu kan, tapi lawannya tuh tidak sekuat kalau misalkan dia tahu-tahu ketemu langsung yang gede-gede gitu kan. Even kalau misalkan dia ketemu yang tim-tim kayak Ajax masuk kalau nggak salah kan, Red Bull Salzburg gitu, ketemu Eintracht Frankfurt aja menurut gue tuh bisa berat. Nah itu maksud gue kayak kalau di WL tuh paling nggak dia masih ketemu lah beberapa tim antar berantah yang di mana Young Boys sama UCL bahkan mungkin. Iya kan, maksudnya kalau dia ketemu sama tim-tim yang antar berantah itu kan di WL gitu kan dia masih bisa ngotak-atik ininya, strateginya. Jadi dia masih bisa nikatin pengalaman pemain-pemain mudanya gitu. Makanya kalau gue bilang dia mendingan main di WL aja karena menurut gue kalau main di UCL sayang. Supaya mantap sistemnya, supaya bisa diterapin dan yang paling penting nggak kosong trofi. Ya kan, ya meskipun nggak tahu ya kalau Chelsea masuk WL juara atau enggak ya. Karena di situ kan juga ada ini kan, ada beberapa tim yang bisa juara. Ya, nah itu masalahnya Mas. Kalau gua ini kalau pandangan gua ya. Kalau pandangan gua kita itu mau nggak mau siap gak siap tetap harus UCL. Itu yang itu menurut gua. Yang pertama duit. Itu duit justru nomor 2. Yang pertama gini. Tadi seperti Mas Audi bilang kalau masuk WL pun kita belum tentu juara kan. Itu backlash-nya jauh lebih besar sebenarnya ketika lu udah ambil downgrade gitu. Lu dikasih 2 pilihan, UCL, WL, lu pilih downgrade ke WL. Taunya gak juara juga, itu backlash-nya jauh lebih besar gitu. Makanya gue sih tetap mendukung sebenarnya ya tetap UCL aja kalau gue. Yang kedua masalah duit. Kontrak pemain Chelsea itu panjang-panjang. udah kontraknya terbaru Mama Besar yang diambil dari klub satelitnya masih 8 tahun. Dari Enzo itu 7 tahun kalau nggak salah. Berarti dia kalau sekarang dia aja di kontrak 7 tahun guys. Dia masuk Badiashile. Astaga. Nah, maksudnya kontrak kita itu panjang semua. Nah, untuk menyeimbangkan neraca keuangan memang gua kan mungkin kalau kita sebagai fans itu juga memikirkan hal itu gitu, memikirkan hal kayak gitu. Kalau masuk di UCL itu kantong keuangan kita akan lebih sehat karena kita itu punya beban jangka panjang, mungkin kecil tapi panjang gitu. Kalau misalnya juaranya UEL aja setahu gua sama yang di grup itu hampir sama, ya kan? Lo harus juara dulu biar dapat uang yang hampir sama dengan di Chelsea di fase yang fase liga gitu. Makanya gue tetap mendukung di UCL, cuma masalah siap apa nggak siapnya, jujur memang belum siap untuk dengan skuad yang saya, kecuali kalau tiba-tiba kita ada penambahan yang entah dari mana datangnya, itu ada pemain bintang masuk gitu, ya itu akan beda lagi lah kita diskusinya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ya udah pasti nggak siap. Cuma mau nggak mau kita harus tetap UCL. Menurut gua itu. Karena Chelsea yang gua tahu itu sebenarnya ya, menurut gua Chelsea yang gua tahu itu mainnya pakai hati semua, guys. Ini sebagai fans ya, mungkin agak subjektif ya. Mungkin ini agak subjektif. Ini gua gimana maksudnya main pakai hati itu?